Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misila Zulaiha Langi dengan NIM 151419118. Kelas 4D PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk tugas akhir mata kuliah pembelajaran IPS di SD yang diampu oleh Bapak Muhammad Sarlin, SPD MPD. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu menganalisis model-model dan strategi pembelajaran IPS di SD. Adapun model-model dan strategi pembelajaran IPS di SD, yang pertama yaitu model-model pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, model kooperatif. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran kooperatif berisi rincian dari prosedur pembelajaran. Yang kedua, model inquiry. Model inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir reflektif, kritis, dan kreatif. Yang ketiga yaitu model pembelajaran VCT. VCT adalah salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Yang keempat, pendekatan ITM atau ilmu teknologi dan masyarakat. Pendekatan ITM ini muncul menjadi sebuah pilihan jawaban atas kritik terhadap pengajaran ilmu pengetahuan sosial yang bersifat tradisional, yakni berkisar masih pada pengajaran tentang fakta-fakta dan teori-teori tanpa menghubungkannya dengan dunia nyata yang integral. Yang kelima, model role playing. Role playing adalah salah satu model pembelajaran yang perlu menjadi pengalaman belajar peserta didik, terutama dalam konteks pembelajaran pengetahuan sosial dan kewarganegaraan di dalamnya. Yang keenam, model portofolio. Portofolio dalam pendidikan mulai dipergunakan sebagai salah satu jenis model penilaian atau asesmen yang berbasis produk, yakni penilaian yang didasarkan pada segala hasil yang dapat dibuat atau ditujukan peserta didik. Kemudian dihimpun dalam sebuah map JPIT atau portofolio untuk dijadikan bahan pertimbangan guru dalam memberikan asesmen otentik terhadap kinerja peserta didik. Yang ketujuh, metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri ataupun secara bersama-sama. Selanjutnya, strategi pembelajaran IPS di SD. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung dirancang untuk mengenalkan siswa terhadap mata pelajaran guna membangun minat, menimbulkan rasa ingin tahu, dan merangsang mereka dalam berpikir. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran problem solving. Mengajar memecahkan masalah
berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Mengajar memecahkan masalah adalah mengajar bagaimana siswa memecahkan suatu persoalan, misalkan memecahkan soal-soal matematika. Sedangkan strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang keempat yaitu strategi mengulang. Strategi mengulang sederhana digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja. Contoh lain dari strategi sederhana yaitu menghafal nomor telepon, arah tempat, waktu tertentu, daftar belanjaan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Yang keenam yaitu strategi organisasi. Strategi organisasi membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Strategi organisasi terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi subjek yang lebih kecil. Strategi tersebut juga berperan sebagai pengidentifikasian ide-ide atau fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.